Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin memberikan informasi dan menyapa teman-teman kita Bapak Ibu pensiunan ya. Yang pertama adalah informasi ya dari Taspen Online Service, yaitu tentang rincian gaji yang akan saya terima tanggal 1 Agustus 2026 ya. Itu sudah muncul di aplikasi atau website Taspen Online Service dan saya sudah download filenya ya, file daripada rincian gaji saya tersebut. Nanti seperti biasa ya, rincian itu atau bukti yang hasil download itu, file itu akan saya taruh di belakang video ini ya. Itu hanya sebagai tanda bukti saja. Apa yang saya katakan itu memang apa adanya ya, itu dari website Taspen Online Service. Namun nilai nominalnya seperti biasa saya tutup ya, karena itu merupakan data pribadi saya. Jadi sebagai tanda bukti bahwa rincian gaji bulan Agustus 2026 ya yang saya miliki itu nanti sudah saya download ya, nanti udah akan saya taruh di belakang video ini begitu. Itu yang pertama, di mana bahwa gaji 1 Agustus 2026 ya, sekali lagi itu tidak ada perubahan atau belum ada perubahan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi informasi yang kalau ada yang bertanya tentang gaji Agustus 2026 itu tidak ada perubahan ya. Jadi kalau ada yang bertanya juga kenapa yang kalau tidak ada perubahan itu diinformasikan, karena memang ini juga sebagai informasi yang lain, karena di informasi lain kadang-kadang juga ada yang menginformasikan ada kenaikan, ada rapel atau apalah begitu ya. Tapi berdasarkan yang dari akun yang saya miliki begitu, dan sudah muncul ya dari aplikasi atau website Taspen Online Service, gaji 1 Agustus 2026 itu tidak ada perubahan atau belum ada perubahan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya ya. Itu informasi yang pertama yang saya berikan begitu. Nah ini juga ya, ini langsung ke komentar ya, ini merespon komentar. Ini muncul komentar dari Ibu Farida Inkiriwang ya. Ibu Farida Inkiriwang ini dari kota Sukabumi, ini berkomentar, betul dari Taspen Online Service ya, tidak ada kenaikan, masih tetap. Artinya yang diinformasikan Ibu Farida Inkiriwang dari kota Sukabumi ini sama ya dengan yang saya informasikan. Jadi akun Ibu Farida ini juga menginformasikan yang sama dengan yang yang ada di akun saya begitu. Masih jangan percaya dengan YouTube atau sosmed lain, itu semua hoax atau bohong. Ini ya komentar Ibu Farida ya, yang mengatakan bohong-bohong itu kan Ibu Farida Inkiriwang, bukan saya begitu. Namun Ibu Farida ini menegaskan bahwa di TOS itu, Taspen Online Service, itu tidak ada kenaikan, masih tetap ya. Itu sama dengan yang saya miliki. Begitupun komentar dari akun Bapak ya, Mbah Untung ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada kenaikan, masih tetap biasa ya, aplikasi saya sudah keluar, terima kasih. Itu pun komentar dari akun Bapak Mbah Untung ini ya, itu bahwa beliau juga menginformasikan di aplikasi yang beliau miliki sudah keluar ya informasi gaji Agustus 2026 dan belum ada perubahan. Ya, jadi itu komentar dua teman kita ya, Bapak Ibu pensiunan, yang juga menginformasikan di gaji bulan Agustus 2026 sudah keluar dan tidak ada perubahan, yaitu dari Ibu Farida Inkiriwang dari kota Sukabumi dan Bapak Mbah Untung ya. Nah selanjutnya ini ada komentar ya dari Ibu Neneng Dela yang bertanya, Bapak benar belum Agustus ada uang tambahan dari Taspen? Jadi mohon maaf ya Ibu Neneng Dela, tidak ada tambahan ya untuk gaji bulan Agustus 2026 dari Taspen. Begitupun ini juga ada komentar dari Ibu Rohana. Saya mau tanya, apakah gaji bulan Agustus ada kenaikan? Mohon maaf Ibu Rohana ya,
gaji bulan Agustus 2026 kalau berdasarkan aplikasi Taspen Online Service ya yang saya miliki maupun informasi dari Ibu Farida dan Mbak Untung itu gaji bulan Agustus 2026 belum ada perubahan. Lalu ada komentar dari Bapak Edo Cornalis ya, mau tanya katanya besok tanggal 20 Juli pemerintah akan menyalurkan rapel, betul atau tidak ini? Rapel tanggal 27 rapel tanggal 20 Juli ya 2026. Mohon maaf Bapak Edo Cornalis ya, tanggal 20 udah lewat ya, tanggal 20 Juli dan tidak ada rapelan karena memang belum ada kenaikan gaji, karena memang belum ada peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji yang baru ya. Jadi itu komentar. Selanjutnya ini ada pertanyaan di luar itu ya, yaitu Ibu Vita Mia Puspa. Saya mau tanya dong, bagaimana cara laporan SPTB dari aplikasi Taspen? Mohon maaf ya Ibu Vita Mia Puspa, saya sudah coba ya ada buka di aplikasi Taspen Online Service maupun di aplikasi Andalba Taspen itu memang ada menu SPTB ya. Jadi SPTB berdasarkan rekod. Jadi berdasarkan itu ya aplikasi begitu. Nah ketika saya buka di dua aplikasi tersebut, itu saya tidak bisa lanjut karena ketika saya klik menu SPTB, baik itu di Taspen Online Service maupun di Andalba Taspen, saya tidak bisa masuk lebih lanjut dikarenakan saya bukan termasuk wajib lapor SPTB. Jadi kalau bukan tidak termasuk wajib lapor SPTB itu tidak bisa masuk lebih lanjut ke menu tersebut ya. Jadi langsung ada tanda seperti ini kalau di Anda Taspen. Artinya Anda tidak termasuk wajib Taspen SPTB ini untuk punya saya ya, karena memang saya tidak termasuk wajib lapor SPTB. Begitupun di aplikasi Taspen Online Service ya, hanya masukin nomor apa begitu, nomor NIP atau KTP begitu, itu tidak bisa lebih lanjut karena sudah ada notifikasi saya tidak termasuk wajib lapor SPTB. Jadi mohon maaf Ibu Vita Mia Puspa, saya tidak bisa katakanlah menjelaskan ya atau menjawab pertanyaan Ibu bagaimana cara lapor SPTB lewat aplikasi Taspen ya. Lalu pertanyaan Ibu via Mita Puspa lebih lanjut, kira-kira kalau nggak lapor pensiun dihentikan ya Bapak, kira-kira berapa lama ya? Jadi kalau berdasarkan pengalaman ini komentar dari Bapak Martam Kasan di Kromo, kalau kita tidak melapor SPTB ya, ini saya bacakan saja ya komentar dari Bapak Martam Kasandik Romo ya, ini pengalaman beliau langsung. Oh ya, saya kemarin pas autentikasi, ini komentar di video yang lama ya, di beberapa bulan Juni kalau nggak salah. Saya kemarin pas autentikasi data saya tidak diketemukan, itu karena saya belum lapor SPTB. Setelah saya lapor SPTB lancar lagi, maksudnya lancar lagi ini autentikasinya ya. Jadi itu ya Ibu via Mita Puspa ya. Itu jadi kalau tidak lapor SPTB ini berdasarkan pengalaman Bapak Martam Kasan di Kromo, itu ada gangguan pada saat autentikasi yang kita lakukan setiap bulan itu ya. Tentunya kalau autentikasinya akan terganggu, tidak bisa autentikasi, tentunya itu berpengaruh juga terhadap kelancaran pencairan gaji bulanan kita ya, gaji pensiunan bulanan kita ya, bisa kalau udah 3 bulan kan akan terblokir begitu ya Ibu. Mudah-mudahan ini pengalaman dari teman-teman kita yang lain juga bermanfaat untuk kita semua ya. Itu Ibu komentar atau pertanyaan dari Ibu Vita Mia Puspa ya. Nah, selanjutnya ini di video saya yang terakhir ya, seperti biasa ini ada yang masih memperkenalkan diri ya. Ini sampai terakhir ya, itu totalnya sudah 697 orang Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri. Ini saya bacakan yang belum pernah saya bacakan pada video saya sebelumnya ya. Ini yang memperkenalkan diri dan belum pernah saya bacakan pada video saya sebelumnya. Yang pertama adalah Ibu Munkaroh, ini memperkenalkan diri di
dari Purbalingga, Jawa Tengah ya. Jadi Ibu Muntaroh ini dari Purbalingga, Jawa Tengah. Selanjutnya Bapak Kusdani itu dari Surabaya, Jawa Timur. Lalu Ibu Badariah Badar itu dari Lampung. Dan Ibu Mrs. Riros ya, ini akunnya Miss Riros, mungkin mohon maaf ya, mungkin ini Ibu Miss Riros ya, ini dari Flores NTT ya, ini pensiunan TNI Polri kayaknya karena hadir dari Asabri ya, itu berarti pensiunan TNI Polri untuk Ibu Mrs. Riros dari Flores Timur NTT ya. Selanjutnya seperti biasa ya, saya ingin menyapa teman-teman kita ya, Bapak Ibu pensiunan yang bertempat tinggal di satu provinsi. Yaitu yang pertama yang ingin saya sapa yaitu dari Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama Bapak Mustari dari Sulawesi Tengah, tidak menyebutkan kabupaten kotanya, pensiunan PNS. Lalu dari Toli-Toli Sulawesi Tengah Bapak Noldi Tuliabu. Dari Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah Bapak Rafasyah Rajab, yaitu pensiunan guru tahun 2023. Lalu dari Parigi Motong Sulawesi Tengah Bapak Lutfin Atona SE. Kemudian saya sapa juga ya dari Sulawesi Selatan. Kalau dari Sulawesi Tengah tadi ada 4 ya. Kalau dari Sulawesi Selatan ada 10 orang Bapak Ibu yang memperkenalkan diri. Yang pertama adalah Bapak Puang Aka dan Bapak Welderita Paninja, ini dari Sulawesi Selatan tanpa menyebutkan kabupaten kotanya ya. Jadi Bapak Puang Aka dan Bapak Welderita Paninja ya. Kemudian dari Bulukumba Sulawesi Selatan Bapak Hikmah Andi. Dari Luwu Timur Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Sahrir, pensiunan guru SMP. Kemudian dari Makassar nih ada 3 ya. Dari Makassar Bapak Haji Agus Salim, Bapak Ibu Sumiati Bedu, dan Bapak Haji Muhammad Najib ya. Ini dari Makassar, Desa Parinring, Sulawesi Selatan. Lalu dari Toraja Utara ada 2 ya, yaitu Bapak David Lause dan Bapak Leonardus Tandiangin, yaitu dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, di mana Bapak Leonardus Tandiangin ini pensiunan tahun 2016. Dari Kabupaten Bone, itu Sulawesi Selatan, Bapak Jaman ya, akunnya Jaman 1960, Jaman 60. Selanjutnya dari Sulawesi Tenggara ya, saya sapa Sulawesi Tenggara itu ada 3 orang yang memperkenalkan diri, yaitu Bapak Maulana Ibrahim ya dari Sulawesi Tenggara tanpa menyebutkan kabupaten kotanya. Lalu dari Kendari ya Sulawesi Tenggara ini Bapak Herwan Sarjana Sosial dengan akunnya Herwan Liwang. Ini pensiunan Kemenhub 1 Juni 2024. Lalu Bapak Hamarun dengan akunnya Meli Kasmita. Ini dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara ya. Ini pensiunan tahun 2023 pada Pemda Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara ya. Nah itu ya Bapak Ibu pensiunan yang bertempat tinggal di satu provinsi ya. Itu yang saya sapa Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara ya. Pada video selanjutnya, insya Allah ya saya ingin menyapa teman-teman kita dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Selatan ya. Dan untuk saya sendiri, saya pensiunan PNS ya per 1 Desember 2023 dan saya tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.